Psychos. Dreams juga, dia power juga sama cowoknya. Tapi Bung Konrad, ada permainan dari Eko yang menurut gua agak cukup diperhatikan. Terkadang kamu pernah lihat gak sih kalau misalnya ada konsil yang kita melakukan ngegeng, misalnya ada satu god laner sendirian di atas gitu, dia lagi nge-clear sendiri ketika udah mid to the late game, kita kan ngegeng konsil langsung ngegeng kan, biasanya langsung jalan ke musuh kan. Ya, terus Kalau Eko kemarin sempat agak sedikit perubahan, Bung Konrad. Soalnya kenapa? Karena bisa aku bilang, kenapa tuh? Perubahannya? kemarin itu si Ekonya dia konsil, tapi untuk nyebrang doang, Net. Si Berarti mengincar movement speed dari konsilnya. konsil ya, jadi nyebrang. Karena sebenarnya menurut gua kalau konsil di Mobile Legends itu karena ada suara sling dan jadi juga orang aware ya. yes, dan nggak tau ya. Aku cuma berandai-andai ya. Apakah yang bakal terjadi kalau misalkan konsilnya itu benar-benar ngilang Ada suara. seperti updatean ya, suara sebenarnya it's okay, nggak apa-apa, tetap ada. Cuma ngilangnya itu benar-benar full ngilang kayak Leslie updatean yang terbaru. Ya, jadi Jadi benar-benar kayak nggak kamu ya. yes, kalau kamu pelase yang konsil sekarang kan masih kelihatan tuh bentukan orang yang mau ngegeng. Nggak benar-benar full ngilang. Yes. Nah, kemarin gitu Net. Jadi dia konsil, dia ke rumput seberang, tunggu dulu, dia nggak langsung maju Net. Iya. Sampai, nah musuhnya tuh aware mau digeng. Tapi sampai akhirnya musuhnya keluar lagi, dia langsung geng. Jadi bener-bener cara setupnya itu walaupun ngegeng 5 versus 1, nggak langsung Ya, tetap itu balik lagi sih. tempo Kedisiplinan game, dari yes, tempo gameplaynya itu loh. itu yang membedakan turnamen-turnamen tier atas dengan tim atas dengan tier-tier seperti saya yang di rank. Kiri ini ambil grok. Kiri Eko possibility akan ambil grok menurut gua. Valentina? Oh no, Gashion. Gashion, oke. Wow. Hero yang cukup kuat untuk meta sekarang, bahkan di ranked-ranked yang kalau misalkan kalian bintangnya udah tinggi banget pun juga Gashion salah satu hero yang sebenarnya bisa antara di mid lane atau di jungler. Nah kalau gue pakai di jungler, nah itu sebenarnya sih gue kalau main sama KB ya, KB selalu bilang udah Net pakai Gashion lagi kuat. Iya. Tapi di sisi lain gue tuh merasa sekuat-kuatnya Gashion, tapi junglernya tuh akan lebih kalah sama hero-hero yang fisikalnya lebih cepat dan lebih pakai, apalagi kalau misalkan pakai jungler lah, pakai apa emblem jungle. Jangan. Iya, untuk damage to monster kan bisa lebih gede kan. Tapi kalau misalnya menurut gue pribadi, Net, untuk bermain dengan Gashion posisi dari seorang jungler, sebenarnya dia ada kesamaan sama Lancelot. Early to mid-nya dia megang banget. Bedanya mungkin di arah late game-nya, Lancelot kan fall off banget, dia nggak punya damage ya. Iya, Nggak terlalu tapi punya early to mid-nya lebih, kalau gue masih megang Lancelot. Iya. Dalam artian untuk lo ngejungle ya. Ngejungle tuh lebih cepat Lancelot, apalagi Betul. kalau dia pakai emblem jungle. Karena Gashion itu menurut gua kalau dia belum level 4, itu udah PR banget kalau dari rusuk. Betul. Karena tapi kalau untuk dari segi team fight itu udah pasti Net. Tapi team fight gue megang Gashion. Gashion. Untuk damage ngebersil tetap Gashion. Dan di makin late game dia semakin sakit tetap walaupun dia makin bisa kepegang kakinya kasar gitu. Betul. Dan Tapi Grok damage burstnya udah pasti. Yawi ini dari kemarin ketika dia MPL PH juga dia ngeri banget Groknya. Makanya gue kira tadi mereka ambil Gashion kanan itu akan ambil Grok, tapi ternyata mereka lebih ambil karena power hero dari seorang Dreams. ya balik lagi dengan strategi dari tiap tim dan mungkin PD-nya ya dengan hero-hero yang sudah langsung di-pick dari EVOS. Karena tadi gue juga melihat ketika mereka pick itu tidak membutuhkan waktu yang lama, jadi langsung di-pick dan langsung PD aja untuk ngambil Valentina dan juga Kadita. Sedangkan untuk pick ketiganya mau bermain Link kah? Assassin kah, Link kah, atau justru offlaner-nya dulu, XP laner-nya dulu, Explainer. XP laner. Iya. Psychots untuk seorang Psychots ini mungkin Bentar, Ya. XP laner, God laner, offlaner, side laner. set laner ya? Oh set laner ya? Side laner. Iya, gue lupa set laner ya. Oh, iya. Nih, caranya kamu kalau nggak percaya, Tapi kamu tanya. tetap loh, Tanya set dulu, laner tanya tuh dulu. kanan kiri Tanya loh. dulu, Bom Apa? bener apa enggak gitu. Iya, Bom bener nggak Bom? Nah, dia pasti XP laner, side laner. gold laner, Safe laner, safe off laner. laner, safe laner. Safe laner. Heeh. Safe laner. Kalau side tuh sama aja, side kiri, side Ya, kanan. Safe laner. Bener nih pasti nih, lihat nih. Si produser kita yang keker itu pasti bilang bener. Enggak, dia lagi mikir tuh, kali tuh. Dia aja lupa. Kecewa gue. Kalau dia bilang kali itu kecewa berarti dia kurang research sekarang Net. Oke, Cloud sudah akan diamankan kali ini.
Cloud ini sebagai safe laner yang mungkin akan Good laner digunakan dong. akan digunakan oleh seorang Grans. Tapi nampaknya Apa? ini agak cukup berbanding terbalik ketika dia di-ban. Concernnya ketika di-ban, kanan menuju ke arah Cloud, kiri Melissa, possibility yang bisa digunakan adalah Beatrix, Beatrix, Bruno, Clean, nggak jadi top priority sih harusnya, tapi powernya bisa juga. Brans. Atau mungkin masih ada Brody. Tapi ini yang gue melihat dari Eko yang sekarang udah di-pick, ini sebenarnya masih bisa berganti role juga antara Gashen dan juga Benedetta. Karena Benedetta menurut gue di jungler pun juga menyusahkan. Dengan sebenarnya ya tinggal mainin mobilitas dia, terus dia juga bisa nge-clear dengan cepat di late game-nya dan tidak bisa gampang dibunuh. Apalagi orang-orang yang memakai Benedetta itu bisa memanfaatkan dari skill eye for an eye-nya. Jadi nggak asal-asalan mencet skill 2 kayak Ranger Mas. Tapi ini yang main Benedetta dari Eko ini, based on informasi saya dari ring 1 ya. Fantasy dong. Hah? Siapa? Ya, Oh, bukan. offlanernya. Offlaner ya? Offlanernya tuh Berarti ngeri banget. Fantasy-nya bakal main Gashen. Kaltasinya kemungkinan besar akan main Cassian atau mungkin ini Akai ditutup, possibility-nya untuk Kaltasi juga bisa. Menutup aja, walaupun kita tahu Kaltasi ini sangat kuat dengan Assassin-nya ya. Iya, itu dia. Oke, by the way. Makanya, Ini jadi next kemungkinan pick-nya- besar Benedetta akan di offlaner. Oke, next pick ini kayaknya mungkin kalau gua jadi EVOS ngambil Beatrix untuk good laner-nya ya. Tapi gua nggak tahu sih ini bakal dijadikan untuk pick terakhir kah untuk good laner-nya. Jungler dulu kan. Ngambil jungler. Matrix. Oh iya, Iritel ternyata. Oh iya, gue melupakan satu hero lagi, Iritel. Untuk di arah good laner yang masih bisa cukup kuat juga. Dan ya walaupun sebenarnya agak rancu untuk beberapa user. Oke. Leslie yang akhirnya dipilih oleh anak-anak Eko. Jadi ngomongin soal Iritel, gue kadang ngelihat Iritel itu kalau nggak ada heavy crossbow tuh agak kurang. Tapi Kalau- ketika udah di heavy crossbow, gue melihat rotasi dari musuh tuh kayak menjaga jaraknya. Jadi kayak kiting yang bikin untuk cooldown dari heavy crossbow-nya tuh habis. Kelar dulu ya. Iya, kelar dulu. Kayak Clash Cannon aja ya kita bilang ya. Atau kayak lagi time journey di pop-up lah. Alright. Dan kalau misalnya dari posisi seperti ini, yang cukup berbahaya adalah Tuh, ketika ada Martis lagi. Martis jungler, Be. B. Tuh kan? Net. Makanya ini menurut gue Eko ini banyak ada tiga hero yang bisa mengisi jungle. Dan itu yang menurut gue sekarang Mobile Legends itu bikin makin harus mikir gitu loh. Seru Kayak- ya? Iya. Seru tau, makanya seru, nge-rank tapi tiap lo malam harus enak pakai otak banget. Jadi Aduh, main gue- untuk tipe-tipe player yang pengen main rank itu untuk fun, ya lo fun tapi lo harus dipaksa untuk mikir juga kalau pengen menang. gue ngedrop pinter loh sekarang. Be, gak percaya Gue deh, Be. coba doang. Ketawa lo itu merendahkan Gue dong. coba doang. Gue kan belum selesai ngomong. Iya, Ji. Enggak. Gue emang baru kenal sehari sih. Doang loh. Menurut gue ini Martisnya bakal menjadi posisi di arah jungler, dan menurut gue ini agak cukup berbahaya untuk Iritelnya. Betul. Secara tidak langsung, kalau Bung Kornet lihat ini ada dua hero yang bisa ngedive in ke arah Iritel. Mereka punya Gashen, mereka punya Benedetta, mereka front to back-nya punya seorang Grok, mereka punya seorang Martis. Yang gimana caranya dari tim EVOS Legends ini, mereka harus siap untuk tim fight di front to back atau sandwich. Dan kemungkinan besar menurut aku pribadi, Eko akan bermain sandwich gaming. Sandwich gaming dari yang aku lihat. Ya, tapi sebenarnya kalau ngomongin sandwich gaming juga, ini berlaku ke EVOS yang bisa melakukan ambush ya. Jadi ngumpet di bushnya terlebih dahulu. Dan ada hero-hero yang bisa ngebuka tim fight-nya, dari Kadita pun bisa. Bahkan Pakito pun juga sebenarnya bisa. Tuh. Dari Pakito dan juga Kadita yang bakal menyusahkan nantinya di mid to late game ya. Tapi ini deh untuk semua hero yang bisa kalian lihat. Kalau dari draftnya, kalau gue pribadi sebenarnya kalau early-nya sih gue kayak megang Eko. Tapi kalau late game-nya mungkin EVOS akan lebih enak untuk nge-burst ke arah Eko. Oke, kita langsung menuju ke arah MPL Invitational Game 1 EVOS Legends.
Lihat versus Eko dan Seikots kali ini mengganggu pergerakan dan jangan sampai terfirst blood. Terus itu pasti. Blood berhasil didapatkan oleh tim Eko Bung Cornet kali ini dan akan dipandu oleh Cornet Thomas. Yes, sudah mencoba untuk memancing retribution dan itu sebenarnya sudah terjadi. Tapi tidak ada follow up tambahan. Gue pikir tadi strategi yang pengen dilakukan adalah ngambil orange-nya. Terus pergi ke arah purple buff untuk ngerusuh lagi karena Kartesinya udah menggunakan retribution tapi ternyata tidak. Cukup lumayan rugi untuk di early game ya. Walaupun gue masih belum lihat ya tadi di awal gerobaknya itu udah hancur atau belum di lane bawahnya. Nanti kita akan lihat. Kalau misalkan dia masih dapetin gerobak XP-nya sebenarnya nggak rugi-rugi banget. Karena itu yang dibutuhkan dari seorang XP laner, jangan sampai gerobak XP-nya hilang. Tapi kita lihat sini dari Martisnya. Justru malah ketika dia yang dirusuh tapi dia malah lebih cepat untuk melakukan junglingnya. Bahkan sudah beda satu level 4 duluan dia. Balik lagi anti crowd control dan juga ada knock up yang cukup penting yang di tangan dari Martis ini yang harus coba ditangani oleh seorang Psychos tadi. Tapi melihat dari progres seorang Martis dia nyebrang ke depan sana itu agak cukup berani ya kalau bisa gue bilang ya. Dan mendapatkan keuntungan kembali dari seorang Kartezi dan kemungkinan besar ketika dari Kartezi ini siap untuk menuju ke arah satu buah turtle. Ini dia udah standby untuk team fight dan harusnya Kartens ini udah siap genging ke arah Psychos. Yang menurut aku pribadi. Yes? KB ngabarin tuh, yang ada tawaran tuh Kelra. Mungkin nggak ada. Atau kita nggak tahu ya. Saya jadi agensi tim deh kalau gitu besok-besok daftarnya. Ya boleh aja. Tapi kita sini sudah menit 2 menunjukkan turtle yang sudah mulai muncul dan sudah ditarik oleh Kartesinya dengan jarak yang cukup jauh dan membuat dari anak-anak EVOS tidak mau memaksakan dan bahkan tidak perlu untuk menggunakan satu retribution dari seorang Kartesinya. Diamankan dengan sangat mudah dan tidak mau dikontes karena sudah dijaga tadi sama Grok yang udah langsung di-cut di arah bus tengah dengan turtle. Jadi ini yang gue suka sih sebenarnya kalau macro play dari anak-anak PH ya. Kayak benar-benar mereka sedisiplin itu walaupun sebenarnya kayak ya udah kalau misalkan mau main cepat pun ya bisa aja tarik dikit terus tinggal dijaga tapi mereka benar-benar make sure kalau mereka ingin dapetin turtle-nya secara gratis dan bahkan masih ada retribution. Versi masih diamankan. Permainan sangat baik defensi dengan retribution tapi Watchers Hijumi berhasil menutup Kurtens untuk tidak masuk lebih dalam lagi. Membuat tim EVOS Legends kali ini walaupun harus kehilangan purple buff, untungnya Bung Cornet kita lihat Pak Krito di sini tidak terlalu depending dengan purple buff yang dimiliki dari arah top lane. Brans cukup berbahaya. Yawi is coming. Jangan sampai dipaksakan untuk menuju tim fight dari top lane. Brans butuh item Bung Cornet. Yes, benar-benar nggak mau rugi untuk dari segi laning phase-nya. Tetap yang harus diamankan adalah gerobak ya, apalagi ngomongin soal 5 menit pertama dan ini yang dilakukan oleh anak-anak EVOS dan ini yang gue suka juga ya, seberkembangnya Mobile Legends dari tiap season dan gue lihat dari anak-anak Indonesia pun juga benar-benar mereka keep up dan benar-benar berkembang dan bahkan ngecek, dicek dulu ada sesuatu yang gak beres dari map yang tiba-tiba sepi. Iya, mencium bau-bau aroma tidak sedap atau bisa kita bilang ini mencium bau aroma pantai selatan ya Bung Goret ya. Hawa lautnya kecium tapi Yawi langsung respect dan respon menuju ke arah top lane. Kartens akan membuka posisi, dia akan memancing Dreams untuk keluar kali ini. Tapi informasi telah diberikan kembali. Yawi punya flicker Bung Cornet, ini jangan sampai mereka di all in dan this is it. All in yang dilakukan menuju ke arah Dreams langsung didapatkan karena deteksi pergerakan. Ada flicker dari Yawi, udah dipastikan dan sebenarnya sesimpel itu bro. Sesimpel itu tapi kalau Bung Cornet lihat cari info, terus ada 2 temen yang siap ngegeng dan langsung di all in. Iya langsung di all in. Tapi kalau Bung Cornet sadar, dia ngecek dan dia tahu ketika habis dicek langsung di all in, itu Dreams bisa cabut. Jadi dia tunggu calm down dulu. Dan ternyata berhasil dapatkan hijau dengan Watchers. Dan di sisi sebaliknya langsung ada satu rough wave yang membuat keasian tertumbangkan Bung Cornet. Yes, masih bisa diamankan oleh turtle-nya. Cukup luar biasa dari pergerakan seorang Hijome. IMU-nya berhasil mengambil ultimate dari Watchers-nya Grok. Dan langsung mengamankan dan ditabraknya pun juga ke arah dari seorang Kartesinya biar dia nggak bisa melakukan retribution. Timing yang sangat pas juga. Kita sini Versik, Benny Cutie masih mencoba untuk di cover dengan sangat baik dari Kartesinya. Retribution hanya untuk memperlambat pergerakan dari seorang Versik. Dan kita lihat juga di sini dari anak-anak EVOS mencoba untuk menjaga jaraknya dan mencoba untuk melindungi turret di arah atas.
Oke, ini dia keistimewaan dari semua orang dan juga buat kalian semua bisa mendapatkan keistimewaan satu main game dengan kartu kredit HSBC. Aku ingetin sekali lagi dengan cashback 750.000, 2 kali poin reward, langsung aja apply kartu kredit HSBC, bisa platinum kalian. Betul, jalan-jalan ke luar negeri. Cakep! Sama, bukan pantun. Kenapa di antara kita berdua gak bisa pantun ya? Emang bukan bakat. Iya gak bakat. Iya loh, gak kita berdua gak bisa pantun ya. Pantun gue jalan-jalan ke Banjar Hajar, tiba-tiba lo muncul tuh. Jangan. Tukang somai. Jangan ke Banjar Hanjar. Nanti soalnya takutnya udah aman. Nggak aman. Tapi kali Aman ini gua, kita udah aman. ingetin lagi buat kalian semua. Buat beliin kado biar pacar gak berantem yang di luar kota. Langsung pakai Logitech G The Aurora Collection. Ini cocok banget buat para wanita gamers. Ya kan, apalagi wanita yang bermain Mobile Legends push rank bareng ya Mayang gitu. Emang lo main Mobile Legends? Hah? Sama pacar? Gak punya pacar, tapi main Mobile Legends. Oke. Menuju ke arah top lane Bung Kornet ya. Lihat ya, nih kalau misalkan dari minimap di arah kiri atas tuh. Sudah ada 4 orang yang benar-benar komit banget. Pengen dapetin turret tapi ke sini BNQT-nya tidak ada flicker. Langsung dimaju Heavy Crossbow dari Branson. Terkena dari stun Petrify-nya sangat baik tapi langsung diamankan kembali. Di trade double kill dari seorang Versik ya. Mencoba untuk maju ke arah belakang tapi tidak bisa. Hanya ingin mendapatkan 2, tukar 1 dari Bransia yang walaupun dia sudah menggunakan sprint. Tapi balik lagi, Petrify-nya benar-benar on point banget dan tidak berhasil untuk mendapatkan 1 turret di arah top lane-nya. Oke, balik lagi lihat Mortal Coil. Ini membuat Kaltizi sangat-sangat perkasa dan tidak bisa Bebas langsung banget di pick sih up. pergerakan dia. Lihat Mortal Coil immune-nya. Tapi Sunford is coming up menuju ke arah Turtle di arah top lane. Versik dengan tangan nih yang berada Dapat warna sih dia, merah dapat Retribution. Patrick. Di tangan kalian serang Versik dengan sangat baik. Aduh, Retribution kali ini 2 Turtle diamankan EVOS Legends dan Echo. Mereka masih berada di posisi yang equal. Walaupun kalau segi dari mapnya tadi sempat dipegang Echo, tapi dengan adanya seorang Sunford ke arah top lane, membantu ganking dan tidak ada hasil Bung Kornet, malah mendapatkan kerugian kehilangan 1 buah turret. Yes, betul banget. Dan juga dari JP benar-benar ditahan banget ketika stacknya sudah full merah 3. Benar-benar dia tunggu timing yang tepat. Walaupun dari Yawinya berusaha untuk mencoba nge-cancel dari Turtle Epic di daerah tengahnya. Lagi-lagi Versik langsung maju Retribution hanya untuk memperlambat dan melindungi seorang Hijume-nya. Masih mau dihajar kah? Dan Dreams, oh timingnya sangat tidak tepat. Karena Kartusi lagi-lagi Mortal Coil-nya membatalkan Petrify dari seorang Hijume. Mortal Coil save the day, Bung Kornet terpakat, dibalaskan kembali kanan, decimate, ditancapkan langsung ke arah depan, memilih mundur ke arah belakang. Kaltizi gak bisa di take down, tapi Psychos, Sadler Clap is real, dan nampaknya Psychos memilih ke arah Kaltizi. Harga yang lebih mahal tapi tidak berhasil didapatkan karena Versik shutdown. Versik ditukar dengan seorang mid laner. Is it worth it, Bung Kornet? Yes, ini benar-benar fight yang mereka kalau misalkan dilihat dari targetingnya sangat baik sekali. Tapi BNQT yang akhirnya ter-shutdown karena tidak ada live breaker dan bahkan Psychosnya juga dapetin 1 grok. Sangat baik peperangan dari anak-anak EVOS membalas dari Echo yang mengincar ke arah Versik duluan di arah mid lane ya. EVOS Legends, targeting yang sangat bagus kalau bisa aku lihat. Dan bahkan mereka menumpukan BNQT yang kita tahu ini belum powernya dia, Net. Di menit 8 belum power dari seorang Leslie. Dan bahkan di sisi sebaliknya, dari BNQT dia nggak punya flicker, nggak ada coverisasi. Dan di sisi dari offlaner Psychos masih coba untuk fokus dorong sampai ke inner turret yang dimiliki dari Echo. Meanwhile, di arah top lane-nya dari EVOS Legends, mereka udah standby akan teamfight 4-4 Bung Kornetan. Yes, ini yang bahkan pembahasan yang di awal kita omongin tadi soal sandwich gaming. Bahasa apa sih sandwich gaming? Gue jadi ngomongin sandwich gaming. Ya, yang dilakukan anak-anak Eco sebenarnya dari Ranger Mas bilang, tapi EVOS pun juga bisa melakukan hal sama dan itu yang terjadi ketika BNQT tidak ada yang nge-cover ketika dari anak-anak Eco-nya full. Dia nge-initiate masuk ke arah tengah tadi, ke arah junglernya, ke arah seorang Versik. Dan tidak ada yang melindungi BNQT yang memaksakan dia harus menggunakan flickernya. Ketika ada informasi tidak ada flicker, itulah waktu anak-anak EVOS untuk masuk. Hajar, nggak peduli. Incer dulu yang namanya BNQT. 2 player yang jalan kaki dan gak bisa kabur dengan skill escape mechanism mereka. Ini ada Kurtens dan juga ada BNQT. Tapi lihat Ada di arah bottom lane ada Psychos langsung sprint ke arah belakang. Sunford is coming up, Petrify telah dikeluarkan dan bahkan Psychos
maka coba all-in, malah ditumbangkan dan Psychos tertinggal. Akhirnya buying time yang dilakukan oleh seorang Psychos berhasil dimanfaatkan oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Karena Kamdizi, Kartensi stay by, Bras bakal coba dikejar, terpakai Bras to survive dari top lane dan Dreams berhasil mendapatkan Leslie-nya dengan satu rough wave. Yes, itu dia yang dibilang. Benar-benar targetingnya fokus ke arah Leslie-nya. Tapi sini Versik masih ada satu retribution. Masih mencoba untuk menahan. Dan kita di sini retribution Israel dari Versik. Dapetin satu luar dan bahkan dua orang secara bersamaan. Nyate duanya. Benar-benar depan belakang. Dan kita di sini Sanford mendatangi. Masih mencoba untuk melindungi. Tapi justru dia yang malah harus tumbang. 3 hero bonus untuk anak-anak EVOS dari tim fight barusan. Beli 1 gratis 4. Ini dia yang berhasil diamankan oleh tim EVOS Legends mengamuk di game yang pertama. Versik melihat permainan Pakito yang sangat on point dan retribution-nya Bung Kornet. Ini kita bisa bilang dari tim Eko, mereka benar-benar harus lebih respect. Kalau mau lawan ke arah Versik, mereka benar-benar harus bisa numbangin Versik dibandingkan harus mengadu retribution. Dapatkan semua di kolom komentar. Langsung hashtag Indo Pride, ramaikan kolom komentar Bung Kornet. Yes, betul sekali. Indo Pride dari anak-anak EVOS yang berjuang untuk mendapatkan kemenangannya. Dan tetap semangat untuk kalian juga. Seperti semangat dari Om nih. Jangan lupa untuk di-download juga. Karena kita nge-cash juga semangat karena kalian tonton. Dan jangan memprovokasi atau ribut yang tidak penting di kolom komentar. Kita dukung Indo Pride untuk bisa masuk ke final di MPL Invitational. Karena kita melihat ini sebenarnya kalau misalkan dari lot yang pertama, balik lagi sih. Kalau ngomongin soal lot pertama sebenarnya gimana caranya untuk melihat laning managementnya. Dan gimana cara mereka untuk dapetin at least banget dapetin inner turretnya. Yes, buat kalian semua jangan lupa untuk follow Twitter, dari TikTok, Instagram, dan juga Facebook, sosial media dari One Esports sekarang biar gak ketinggalan semua informasi terupdate tentang MPL Invitational. Yes, dari semua highlightnya, jadwal, pokoknya informasinya lengkap. Bracket juga bisa kelihatan bracketnya. Bracket juga lengkap, yes. Bung Kornet, melihat dari sisi EVOS yang mereka hanya kehilangan 1 buah turret, ini sangat menguntungkan mereka sekali dalam melakukan split push di laning panjang mereka. Tapi lihat Psychos, mereka tidak mau. Iya, Psychos tidak mau mendapatkan. Coba dipasang, Kos didapatkan, tapi Yawi! One charge moment! Membuat versi tercatat, dibalikan kembali momennya. Dan Rawef menutup pergerakan para pemain dari tim Eko. Itu dia. Terwipe out. 2 dan mendapatkan 4 dan itu yang gue bilang dari awal. Dari draft anak-anak EVOS, dari mid to late game dan pergerakan atau targeting dari Dreams benar-benar luar biasa. 2 jempol untuk Dreams. Nggak peduli teman-temannya tadi dihajar habis-habisan apalagi ke arah Versik dan juga Hijumenya. Tapi yang dia incar tetap selalu ke arah Benikutinya. Dan sebelahan tadi ya kalau nggak salah. Sama Gassion ya. Benar-benar langsung dapetin 2 combo dengan menggunakan Rough Wave-nya. Yes, benar banget dan bisa kita saksikan sendiri dari Eko sebenarnya udah coba untuk mainin dari wall charge-nya. Tapi seperti kata Bung Kornet, wave-nya itu tepat banget Bung Kornet. Yes, itu targetingnya sih bagus banget sih. Powernya Dreams ya. Dan gue juga gak tahu emang itu posisinya tim fight-nya karena lagi meta solid banget. 5-5-nya kumpul dan lagi nunggu momen juga gue yakin. Lagi benar-benar kayak nunggu momen kapan mau Gassionnya lompat. Dan Benikuti lagi-lagi ya, dia menjaga jaraknya. Tapi semenjaga-jaga jaraknya harus tetap diwaspadai dari Kaditanya. Karena Kadita bisa melewati tembok dengan seluncurannya dia. Jadi kayak aman aja potong. Apalagi ada combo sama Petrify. Tapi dia gak pakai Petrify. Dia nggak dipakai Petrify. Dia nggak pakai Petrify. Tapi momennya soal lepas. Dia nggak ngambil nge-pick off. Tapi ini dia bahaya nih berarti. Lebih ke arah dia udah punya momen orang ngumpul dikumpulin secara tidak langsung diangkat dan malah Yawi yang rugi net. Betul. Karena Yawi tadi yang harus gunain 1-2 wall charge dengan flicker kalau nggak salah. Ini harus sangat berwaspada lebih pastinya dari anak Eko terutama dari seorang Leslie di bawah tuh lihat kameranya di bawah. Oke, yes benar banget akan dikejar oleh Dream. Tapi ada Kaltiz di depan sana. Mengadu retribusi tapi Labrans! Damage terlalu sakit, Kaltiz harus mundur ke belakang. Di sisi sebaliknya, shutdown didapatkan, Leslie masih mendapatkan 1. Dan Kaltiz yang menjadi korban selanjutnya. Bersama dengan seorang Psychos yang ngamuk di bottom lane. Versik sudah tahu informasinya, tidak ada flicker. Dari seorang Leslie-nya langsung dihantam begitu saja dan bahkan wipe out. Ini dia yang benar-benar sudah terjadi dan kita lihat sendiri. Anak-anak EVOS benar-benar membuktikan bahwa mereka layak dan sangat kuat dan kebetulan juga di arah top lane. Minionnya sudah mulai jalan, mau langsung di end kah? Hijumi sepertinya agak sedikit terlalu terburu-buru. Bawah sini. Wacas dikeluarkan, fokus karena Peturinya dan EVOS Legends kali ini take the game 1.
Targeting yang luar biasa dan permainan yang sangat disiplin dilakukan oleh anak-anak EVOS. Dan ini dia, dari GA anak-anak EVOS langsung dikunjungi oleh Zeiss sebagai coach mereka. Dan langsung memberikan selamat untuk game pertama yang sangat-sangat disiplin dan rapi sekali. Tinggal kita lihat untuk game kedua. Dari segi draftnya juga sih, sebenarnya ini memanfaatkan draft yang ada. Dan mereka juga tidak